Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan di hari yang mulia yaitu Sayyidul Ayyam, di hari menjelang Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita menikmati bulan Sya'ban, dan tentu adalah sebuah persiapan yang penting yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan yang agung yaitu Ramadan. Dan tentu ini kenikmatan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita semua yang harus kita syukuri, karena begitu banyak orang-orang yang lalai untuk mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu yang kita miliki saat ini. Mari kita sama-sama mensyukurinya. Dan di kajian pagi ini, sebagaimana biasa di Jumat pagi, kita akan bersamai oleh guru kita, Ustaz Suparman Fajar, Tuan Guru yang selalu, alhamdulillah, selalu mendampingi kita untuk memahami salah satu kitab yang cukup monumental, yaitu tentang kematian, ya, tentang alam kematian, dan sebuah peringatan tentu untuk kita semua, kitab Al-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kitab ini di bagian kemarin kita sudah beberapa bagian kita sudah mengulas banyak tentang apa isi dari kitab ini, dan mungkin masih ingat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru tentang bagaimana An-Nazir, sang pemberi peringatan, sudah datang ke dalam kita sesungguhnya. Ketika kita sakit, sesungguhnya itu adalah An-Nazir. Ketika sudah tumbuh uban di rambut kita, sesungguhnya itu adalah An-Nazir, sang pemberi peringatan bahwa waktu sudah semakin dekat dan kita tentu harus mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi menghadapi kematian. Dan inilah betapa pentingnya kitab ini kita kaji sebagai pemberi peringatan untuk kita semua. Memang kita memahami uh, tentang kematian itu menjadi lebih baik lagi, bahwa dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencintai untuk bertemu Allah, maka Allah akan mencintai untuk bertemu kita. Dan tidak lupa saya juga ingatkan diri saya dan juga tentu jamaah semuanya untuk memanfaatkan pagi ini di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, Turamal Jumat, ya. Di Turamal Jumat pagi ini, sebagaimana biasa admin selalu nge-share, ada QRIS-nya, silakan untuk di-scan. Langsung kita bisa dengan mudah sekali beramal kebaikan di pagi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan pahala yang luar biasa, ya, untuk kepada kita yang sudah mampu beristiqamah dalam kebaikan setiap pagi, apalagi di Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin, alhamdulillah wa syukurlah. Didoaikum Ustaz. Dan mudah-mudahan juga Ustaz bisa keluar dalam keadaan sehat walafiat, ya. Amin, amin, Allahumma amin. Juga jamaah semuanya yang hadir, dan mari kita sama saling mendoakan, ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan kesehatan walafiat, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah yang belum hadir, kita doakan juga mudah-mudahan segera hadir. Ataupun ada sedang tersehat, sedang terganggu, ya udah kita doakan juga mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan yang sempurna. Saat di episode sebelumnya kita mengangkat tentang An-Nazir itu, ya, sang pemberi peringatan. Dari mulai kita ngebahas soal uban, soal sakit yang sesungguhnya itu adalah An-Nazir. Dan apalagi di dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah
perkataan para malaikat ketika kita sudah berusia 40 tahun, kemudian 50 tahun gitu ya, kemudian 60 tahun. Ini sebuah kata-kata yang barangkali harus diingatkan kembali oleh kita semua. Sesungguhnya para malaikat sudah berkata kepada kita tentang usia kita, dan di sini kan kebanyakan juga udah barangkali usianya di atas 40-an tahun sudah ya. Ada yang sudah 50 tahun ke atas, ada yang sudah 60 tahun ke atas. Dan insya Allah nih pagi ini kita akan membahas tentang apa, Ustaz? Dalam bab karena yang Tentang panjang sekali. ruh, tentang bagaimana ruh keluar dari jasad. Insya Allah. Ini bagian yang sangat penting nih karena ini ajal adalah hak ya. Siapapun tidak akan bisa terlepas dari ajal. Fadhol masykur Ustaz untuk eh, mengulasnya. Barakallah, syukran Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم أرسله الله بالهدى ودين الحق وعلى آله صحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله واصيا بالتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيا بالتقوى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jemaah sekalian, Majelis Keluarga Indonesia yang hadir pada kajian pagi hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Yaumun mubarak, Semangat sabahul Ustaz. khair, sabahul nur. Hari yang Allah berkahi. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Semoga yang hadir di kajian pagi hari ini Allah tambah keberkahan hidupnya. Allah tambah keberkahan rezeki, keluarga, anak keturunan. Allah mudahkan segala urusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saling mendoakan. Dan ketika jamaah mengaminkan, insya Allah itu merupakan doa juga untuk saya, Ustaz Khalis, dan kita semua insya Allah ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kebaikan untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fasilitas yang Allah berikan adalah Allah berikan kesehatan. Kemudian kita diberikan media untuk menimba ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesungguhnya adalah fasilitas yang Allah berikan dan nikmat yang Allah anugerahkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua fasilitas yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing, menuntun, dan memelihara kita dalam kebaikan. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah, Ya Maulana, Ya Rabbal Arshil Azim. Ya Allah, jadikan selawat salam kita, selawat salam kami sebagai wujud rindu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kala menjadi wasilah untuk kami mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hidup berdampingan di dalam surgamu ya Allah ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin dan orang-orang siddiqin, wasyuhada dan para syuhada, was-salihin dan orang-orang saleh. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab bagaimana ruh keluar dari jasad ketika seseorang meninggal dunia. Kemudian perlakuan malaikat terhadap ruh yang keluar dari jasad. Dan tentunya ini perkara yang gaib, jamaah sekalian Allah muliakan. Yang kita semua yang hadir di majelis ini belum pernah merasakan itu. Dan tidak ada di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya pernah mengalaminya. Karena apabila kita berada di fase ini, maka sesungguhnya fase yang menghantarkan kita ke alam barzah. Setelah itu kemudian kita nggak bisa lagi berbicara, bertemu, bercerita dengan orang-orang yang masih Allah takdirkan hidup di atas muka bumi. Apakah itu sahabat-sahabat, karib keluarga, teman, dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang bercerita tentang perkara ini. Kecuali Nabi SAW atas dasar wahyu disampaikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada umat beliau, kepada umat Rasul, kepada seluruh manusia. Bagaimana keadaan ruh ketika keluar dari jasad dan bagaimana malaikat memperlakukan jasad ruh-ruh yang keluar dari jasad. Babun la takhruju ruhu abdin mu'min atau kafirin hatta yubashshir wa annahu yas'adu biha. Bab tentang tidaklah ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya atau ruh orang kafir, melainkan diberitakan kepada mereka, diberikan kepada ruh tersebut tempat kembalinya. Wa annahu, dan malaikat naik membawa ruh tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, beliau mengatakan, "Idza istanqa'at nafsul mu'min, ja'ahu malakul maut." Apabila jiwa seorang mukmin sudah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenangkan dalam situasi sakaratul maut. Jadi sakaratul maut. Sakarat artinya berat. Al-maut, peristiwa kematian. Nah, semua manusia akan melewati dan akan merasakan sakaratul maut. Di saat inilah kemudian jiwa-jiwa manusia tergoncang. Merasakan takut, khawatir, gelisah. Karena mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi setelah itu. Setelah sakaratul maut, setelah kematian. Nah, dalam situasi yang sangat menegangkan, mencekam, yaitu sakaratul maut, malaikat datang, kemudian Allah menenangkan hati jiwa orang-orang beriman. Allah yang menenangkan, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi keadaan dan situasi yang sangat mengerikan, sangat dahsyat, yaitu sakaratul maut. Datanglah malaikat, kemudian duduk di samping hamba Allah yang sedang sakaratul maut.
Faqala, kemudian malaikat ini berkata, Assalamu alayka ya waliyallah. Dia mengucap salam terhadap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini datang untuk mencabut ruh hamba Allah tersebut. Dia mengucap salam. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah pertanda hamba Allah ini akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, yang mana ketika malaikat datang mengucap salam. Jamaah sekalian, siapa yang ingin mendapatkan salam dari malaikat ketika dalam keadaan sakaratul maut? Saya Apa Iya. arti? Saya Amin. mau. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa arti assalam? Kesejahteraan. Mohon kesejahteraan. Selamat ya, salam itu selamat ya. Masya Artinya Allah. Assalam ini adalah kalimat keselamatan ya. yang singkat namun mencakup makna-makna kebaikan. Di antaranya keselamatan, di antaranya kesejahteraan, di antaranya adalah penghormatan. Ketika malaikat datang menghampiri hamba Allah yang akan meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, diambil dan dicabut ruhnya, malaikat mengucap salam. Assalamu alaik. Keselamatan untukmu. Kesejahteraan untukmu. Kehormatan dari Allah untukmu. Kehormatan dari Allah untukmu, wahai hamba Allah. Ya waliyallah, wahai kekasih Allah. Ya, ucapan malaikat ya. Ucapan malaikat mengatakan, ya waliyallah, wahai wali Allah. Wahai wali Allah. Kata wali Allah ini bukan terminologi wali yang mungkin kita pernah dengar atau pernah kita baca, kita dengar lewat di medsos kita bahwa wali ini orang yang memiliki karomah ini mampu menembus pandangannya bisa melampaui pandangan manusia biasa. Bukan itu. Bukan wali yang tidak mempan senjata, bukan wali yang bisa pindah-pindah tempat. Ya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah. Wali artinya kekasih. Habib Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malaikat benar mengatakan, Allah yukri'ukas salam. Malaikat menyampaikan salam kepadamu. Ya Rabb. Ya. Kalau kita mendapat salam dari orang yang sangat kita muliakan atau dimuliakan oleh orang lain, dia memiliki kemuliaan, kedudukan, pangkat, keistimewaan, orang masyhur, dan kita mendapatkan salam dari bersangkutan, maka kita senang. Lalu bagaimana bahagianya seorang hamba Allah di saat dia akan berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzah. Ruh akan keluar dari jasad, kemudian malaikat menyampaikan salam Allah untuk hamba tersebut. Allah yukri'ukas salam. Allah menitip salam untukmu. Ya Allah, ya laha min karamah. Ini kemuliaan. Tadi saya tanya, siapa yang ingin mendapatkan salam dari Allah, salam dari malaikat, maka inilah yang perlu kemudian kita upayakan.
Tidak serta-merta kemudian kita mendapatkan salam dari malaikat. Salam dari Allah Subhanahu wa taala. Salam tersebut adalah buah dan hasil dari apa yang kita lakukan selama Allah berikan amanah kehidupan di dunia. Setelah itu kemudian summa naz'a bihadhil ayah. Ya, ada fase-fasenya. Malaikat kemudian membisikkan untuk agar seorang hamba yang baik, yang beriman, yang at-taqi, yang bertakwa, kemudian ditenangkan oleh malaikat, ya, disampaikan salam Allah kepadanya, kemudian ditenangkan oleh malaikat, diperlihatkan tempat kembalinya, kemudian malaikat membaca ayat surat An-Nahl ayat 32. An-Nahl 32. Ayat ini dibaca oleh malaikat sembari menarik ruh hamba Allah yang beriman ini dengan pelan, dengan penuh lemah lembut, ya, tidak dengan cara yang kasar, dengan penuh rasa kasih sayang. Malaikat ini, malaikat al-maut, mencabut nyawa hamba Allah yang beriman dengan pelan, dengan penuh kasih sayang, sembari membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan mereka oleh malaikat-malaikat at-thayyibin, dalam keadaan indah, dalam keadaan baik. Yaqulun, malaikat berkata, salamun alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Salamun alaikum. Penghormatan untuk kalian. Penghormatan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udkhulul jannah. Ini lanjutan ayatnya. Tapi yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, malaikat membaca sampai salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Allah mengucap salam untuk kalian. Kalian mendapatkan keselamatan. Keselamatan untuk kalian. Kesejahteraan untuk kalian. Ya. Kemuliaan untuk kalian. Penghormatan untuk kalian. Ini yang dibaca oleh malaikat ketika mencabut ruh orang-orang beriman. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas apa yang selama kalian hidup di dunia kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam kitab ini disebutkan wa makna istanqa'at. Makna istanqa'at adalah hada'at watma'annat isti'dadan li khurujir ruh. Mana istanqa'at adalah ada waktu di mana malaikat menenangkan hati hamba Allah yang akan dicabut nyawanya, ditenangkan oleh malaikat sehingga betul-betul tenang, ditenangkan. Barulah kemudian dicabut ruhnya. Tidak serta-merta malaikat mencabut ruhnya, tapi ditenangkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini adalah bagian dari waktu-waktu yang hamba Allah harus meminta agar diberikan ketenangan oleh Allah di waktu ini. Di waktu yang sangat mencekam, yaitu ketika dalam keadaan sakaratul maut, ruh akan keluar dari jasad. Kemudian waktu kita sangat membutuhkan al-itmi'nan, ketenangan, adalah nanti di padang mahsyar. Kemudian ketika kita akan dihisab, ketika kita akan melewati sirat, inilah waktu-waktu, momentum-momentum kita diminta agar memperbanyak doa, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Maka malaikat kemudian yang menenangkan hamba Allah yang beriman.
Wa anil Barra bin Azib, dari sahabat Al-Barra bin Azib, fi qaulihi ta'ala tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Sahabat Al-Barra bin Azib mengomentari ayat 44 di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 44 ada ucapan salam. Ucapan salam dari malaikat-malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, kata Al-Barra bin Azib, ucapan salam itu adalah ketika malaikat maut akan mencabut ruh hamba-hamba Allah yang beriman. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 44. Al-Ahzab 44. Al-Azhab Apa salam. ya? Coba dilihat. Iya Tuan Guru. Ya, ketemu kalimat tahiyyatuhum yawma yalqawnahu Ketemu Tuan Guru. salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Sudah ketemu belum? Sudah. Tuan Guru. Ya, coba. Saya minta Pak Haji Husyairi, sudah ketemu? Bunda Arini? Sudah Tuan Guru. Coba dibaca. Al-Ahzab berapa? Coba dibaca Bunda Al-Ahzab. Arini. Al-Ahzab Baca berapa? terjemahnya atau baca ayatnya Tuan Guru? Coba baca ayatnya, kemudian baca terjemahnya. Al-Ahzab Mau- berapa? Al-Ahzab ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Iya. Penghormatan terjemah. mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima Baik, kasih Tuan ayat. Guru. Barakallah Bunda Arini, syukran. Ayat ini dikomentari oleh sahabat Al-Barra bin Azib bahwa salam yang ada di ayat ini, kata salam, salam, salam. Salam itu ucapan selamat. Ya. Tertulis salam alaik. Ya, keselamatan untukmu. Itu ucapan salam, ucapan keselamatan. Ucapan doa. Nah, ayat ini dikomentari oleh sahabat Al-Barra bin Azib bahwa ucapan salam itu akan didapatkan oleh seorang hamba Allah yang beriman pertama ketika ruh akan keluar dari jasad. Ketika malaikat mencabut ruh hamba-hamba Allah, di saat itulah kemudian kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, keadaan yang sangat mencekam. Ini ruh akan dibawa kemana? Ruh ini nggak tahu dia mau dibawa kemana. Selama ini atas izin Allah bersemayam di dalam jasad, menyertai dan membersamai jasad selama mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang sampai 100 tahun. Kemudian akan terpisah dengan jasad, lalu ruh ini akan dibawa kemana? Ruh khawatir, ruh takut, dia akan dibawa kemana? Nah, disitulah kemudian malaikat mengatakan, tenang, salam, kamu akan mendapatkan keselamatan. Salam. Yang kedua, ucapan salam ini akan diterima, didengar oleh penduduk-penduduk surga di akhirat kelak. Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, menikmati fasilitas surga yang Allah sudah siapkan untuk penghuninya, orang-orang beriman, kemudian Allah datang memperlihatkan wajahnya di hadapan ahlul jannah dengan mengucap salam. Ya, mengucap salam, memberi ucapan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul jannah. Jadi kaitannya dengan tema kita pagi hari ini,
bahwa ayat ini dalam pandangan Al-Barra bin Azib adalah ucapan salam dari malaikat ketika ruh akan keluar dari jasad. Fayusallim malakul maut 'alal mu'min inda qabdi ruhihi. Maka malaikat mengucap salam terhadap hamba-hamba Allah yang beriman ketika malaikat memegang ruh orang-orang beriman dan menariknya, mengeluarkannya, mencabutnya dengan pelan-pelan. La yaqbidu ruhahu hatta yusallima alaih. Tidaklah malaikat itu memegang ruh orang-orang beriman kecuali setelah mengucap salam. Ya, mengucap salam. Apa makna salam di sini? Di antara maknanya adalah malaikat tidak ingin, ya, tidak ingin mengambil secara paksa tanpa adab. Seorang tamu, ya, seorang tamu bila mana bertamu ke rumah kita, dia datang, maka di antara adab adalah mengucap salam. Dia tidak ingin memaksa. Malaikat tidak ingin memaksa, ya, tidak ingin dengan sikap yang kasar. Tapi ingat, ini bagi orang-orang beriman. Ya Maulana, ya Rabbal Arsyil Azim. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan salam dari malaikat ketika ruh akan keluar dari jasad. Amin ya Rabb, amin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdurul malaikatu fa idza kana ar-rajulu salihan qalu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah kanat fil jasadit thayyib. Ketika malaikat hadir datang menemui hamba-hamba Allah yang akan meninggal dunia, hamba-hamba Allah beriman, fa idza kana ar-rajul salihan, apabila hamba tersebut adalah hamba yang saleh, hamba yang taat, yang beriman kepada Allah, yang mengamalkan syariat-syariat Islam, maka malaikat qalu, menyeru dan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah, keluarlah dengan pelan. Kanat fil jasadit thayyib, selama ini engkau berada di dalam tubuh yang baik. Wahai ruh yang baik, keluarlah. Selama ini engkau berada di dalam jasad yang baik, membersamai jasad yang baik. Maka ruh keluar dengan perlahan. Dicabut oleh malaikat maut, tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang. Dan diseru, wahai jasad yang baik, keluarlah, keluarlah. Ya. Karena selama ini engkau berada di dalam jasad yang baik. Wahai ruh yang baik, keluarlah. Selama ini engkau berada di dalam jasad yang baik. Nah, inilah yang kemudian kita juga perhatikan, jamaah sekalian Allah muliakan, seruan malaikat yang mengatakan fil jasadit thayyib. Selama ini engkau tinggal di dalam jasad yang baik. Jasad yang baik itu seperti apa, jamaah? Jasad yang baik itu seperti apa? Yang digunakan untuk ibadah. Masya Yang Allah. taat, Jasad yang yang baik istiqomah itu, dalam ketaatan, insya Allah. Masya Allah. Jasad yang baik itu yang melakukan sesuai dengan fungsinya. Fungsi amanah yang Allah berikan kepada jasad. Kepala diamanahkan untuk bersujud. Ya, sujudlah wahai ya kening, sujud di atas bumi Allah. Rendahkan dirimu, bermunajat kepada Allah. Jasad yang baik adalah kaki yang dipergunakan
di atas kebaikan. Dia berjalan, tidaklah berjalan melainkan ke tempat-tempat yang Allah redai. Tangan dipergunakan dalam kebaikan. Mata dipergunakan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lisan tidaklah dia berucap melainkan yang keluar dari lisan itu Habis ini nilai-nilai ya, kebaikan, paham. nilai-nilai kebaikan. Jika dia berucap didengar Julia, oleh orang lain, orang tersebut kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Inilah jasad yang baik. Kemudian jasad yang baik adalah jasad yang tumbuh bukan dari harta yang haram. Daging, tulang, darah yang mengalir bukan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik haram dalam ainnya, ain artinya jenis daripada apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan dari sesuatu hal yang haram, ainnya, ya, bendanya, materialnya. Ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengharamkan babi, ya. Seperti Allah mengharamkan binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian haram bukan dari ainnya, tapi sifatnya, ya, maknanya. Mungkin secara ain dia halal, tidak najis, tidak haram. Tapi dia haram cara mengaksesnya, mendapatkannya, ya, mengambil hak orang lain, ya, memakan harta yang bukan haknya, memakan harta anak yatim, ya, memakan harta orang lain. Dia mampu untuk membayar hutang, tapi tidak membayar hutangnya. Nah, ini jasad yang at-tayyib, jasad yang baik. Di dalam jasad yang baik selama ini bersemayam ruh, maka ruh ini adalah ruh yang baik. Ya. Ruh yang baik kemudian disuruh oleh malaikat, keluar dengan perlahan, tanpa dipaksa, ya. Kemudian dengan cara kelemah lembutan, ya, bukan dengan cara yang kasar. Ukhruji hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabba ghairi ghadban. Malaikat kemudian mengatakan, keluarlah wahai ruh yang hamidah, yang terpuji. Ya Allah, pertama malaikat mengatakan, keluarlah wahai ruh yang baik. Yang kedua, kemudian malaikat mengatakan, keluarlah wahai ruh yang terpuji. Ya, hamidah, yang terpuji. Karena selama ini dia selalu dekat dengan perkara-perkara yang Allah muliakan, perkara-perkara yang terpuji. Ya. Ruh ini sehat, ruh ini hidup dengan zikrullah, dengan amal-amal kebaikan. Inilah selalu sesuatu yang lekat dengan ruh, ya, sehingga dia sehat, sehingga dia hidup. Ya. Wa absyiri bi rauhan, bergembiralah wahai ruh, ya, yang baik dengan rauh. Rauh itu maknanya adalah maghfirah. Bi rauhin wa raihan, bergembiralah wahai ruh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, sudah dapat kabar gembira. Ya. Wa rubba ghaira ghadban, kamu akan aku hantarkan berjumpa dengan Tuhan yang menunggumu dengan kasih sayang, bukan dengan ghadban, bukan dengan murka. Jadi ruh hamba-hamba Allah yang beriman sedang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Akan dilaporkan kepada Allah. Dan Allah menanti dengan rahmat,
bukan dengan ghadban, ya, bukan dengan kemurkaan. Ya Maulana ya Rabbal Arsyil Azim. Fala yazalu yuqalu laha dhalik hatta takhruj. Kalimat ini diucapkan berulang kali terus menerus oleh malaikat Allah. Ya, ketika proses dia mencabut ruh hamba Allah yang beriman, terus dia ucapkan kalimat tersebut. Ukhruji ayatuhan nafs thayyibah. Ya, wahai ruh yang baik, keluarlah. Ya, wahai ruh yang mulia, keluarlah. Terus dia ucapkan kalimat itu sampai kemudian ruh itu keluar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini peristiwa yang kita tidak pernah mengalaminya. Tidak ada di antara kita yang mengalami peristiwa ini, kemudian menceritakan kepada orang lain, tidak. Tapi pasti kita akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti kita akan mengalaminya. Nah, ketika ruh sudah keluar dari jasad, thumma ya'ruju biha ila sama, kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat Allah naik ke langit, ila sama, naik ke langit. Fayuftahu laha fayuqal man hadha fayaqulun fulan bin fulan fayuqal marhaban bin nafsi at-thayyibah kanat fil jasad at-thayyib. Malaikat, ya, membawa ruh yang baik ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan kepada Allah. Nah, di setiap lapisan-lapisan langit kemudian dibuka pintu-pintu langit untuk membawa ruh ini. Di setiap tingkatan langit ada malaikat-malaikat yang menyambutnya. Kemudian malaikat bertanya, ruh siapa ini? Ruh siapa? Maka malaikat yang membawa ruh tersebut mengatakan, ruhnya fulan bin fulan. Ruhnya orang ini, anaknya bapak ini. Disebut nama kita dengan nama yang terbaik yang kita senangi. Dan disebut nama ayah kita. Ruh fulan bin fulan. Kemudian sampai dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat kemudian mengatakan marhaban, marhaban. Marhaban bin nafsi thayyibah. Selamat datang wahai ruh yang baik. Kanat fil jasadit thayyib, yang dulu bersemayam, yang tinggal di dalam jasad yang baik. Ini ucapan malaikat-malaikat dari di setiap tingkatan-tingkatan langit, malaikat menyeru seperti itu. Ya. Allah menyambut ruh tersebut dengan rauh, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalis tadi dalam prolog kajian kita. Beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengan orang tersebut, hamba Allah yang beriman. Ya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Barang siapa yang enggan, ya, tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggan, tidak sudi berjumpa dengan dia. Nah, orang-orang beriman ketika dibawa ruhnya oleh malaikat-malaikat Allah, disambut oleh Allah dengan rauh, dengan rahmatnya Allah, maka dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penjelasan hadis ini adalah malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan tempat kembali, ya, orang-orang beriman nanti di akhirat, bahkan tempat kembalinya di alam barzah, di kuburnya. Disiapkan tempat yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ya. Qala Abul Hasan Al-Qabisi rahmatullah alaih, bahwa ketika malaikat mencabut ruh orang-orang beriman, kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala,
hatta tuqifaha baina yadayillahi ta'ala. Sehingga dihadapkan, ruh ini dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jamaah sekalian yang Allah muliakan, nanti ruh ini akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayas'aluha, maka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah ruh tersebut. Fa in kanat min ahli sa'adah, kalau ruh ini adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman tadi, maka Allah berkata kepada malaikat, siru biha war'auha maq'adaha minal jannah. Kembalikan ruh tersebut ke jasadnya di alam barzakh, dikembalikan lagi. Dipersatukan ruh tersebut dengan jasadnya, tapi dipersatukan bukan untuk hidup sebagaimana kehidupan di dunia. Dikembalikan ruh tersebut bertemu dengan jasadnya agar kedua-duanya mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh mendapatkan nikmat, jasad mendapatkan nikmat di alam barzakh. Lalu bagaimana ketika jasad nanti akan hancur lebur menjadi debu? Para ulama menjelaskan dia tetap akan mendapatkan nikmat. Ya. Maka dikembalikan ruh tersebut ke jasadnya. Dan kata Allah kepada malaikat, perlihatkanlah tempat kembalinya di surga. Ya. Dibukakan hijab. Bahwa di akhirat nanti Allah sudah persiapkan tempatnya di surga. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Pak Haji Husyairi pada pertemuan yang lalu. Apakah surga dan neraka yang Allah persiapkan sudah ada yang menghuninya hari ini, detik ini, saat ini? Tidak ada. Ya, tidak ada. Allah persiapkan. Allah hias itu surga dengan kenikmatan yang sempurna. Baru kemudian diperlihatkan dahulu bagi orang-orang beriman, itulah surga nanti tempat kembalimu. Ya Allah, kira-kira bahagia, senang tidak kita diperlihatkan, dijanjikan oleh Allah itu tempat kembali kita. Ini istana yang aku siapkan untukmu. Ini surga yang akan nanti kau kekal abadi selamanya di dalam surga ini. Kira-kira bahagia, senang atau tidak? Senang amat. Oh, ya, pasti bahagia. Karena janji Allah al-haq, benar, tidak akan diingkari. Jangankan surga Allah. Saya ingat ketika dulu, ya, masa-masa kecil tuh, ketika orang tua kita mengatakan minggu depan ya kita akan tamasya ke tempat tertentu, kita sudah membayangkan tuh, udah senang. Kita baru membayangkannya, betul tidak, Bunda Alvina? Betul sekali, Ustaz. Saya ingat banget waktu kecil dulu tuh, minggu besok ya kita ke tempat ini ya. Itu udah dari jauh-jauh hari udah senang, padahal kita belum lihat tempat itu. Kita baru dapat kabarnya aja. Ya, tempatnya begini, senang banget. Apalagi di hari kita akan berangkat, malamnya kita udah ngebayangin, bahkan nggak bisa tidur. Ya, pagi harinya kita bangun pagi melek itu tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang masuk pikiran kita, melainkan oh kita senang, bahagia, pagi ini mau jalan ke tempat yang kita tuju, tempat tamasya, tempat yang banyak hiburannya, tempat bermainnya, dulu waktu kita kecil. Coba bayangkan bagaimana bahagianya seorang hamba Allah diperlihatkan tempatmu ini loh. Ya Rabb, ini surga yang aku sudah persiapkan untukmu. Kemudian tempatmu di alam barzakh diperlihatkan. Ini tempatmu. Num kal arusyain. Silahkan kau istirahat di tempatmu. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Ya Allah, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Tiba-tiba فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Tiba-tiba datang hari kiamat. Ya, tiba-tiba. Bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, ya, waktu yang lama terasa singkat, sebentar. Ya. Bahagia.
Wa an Amr bin Dinar, satu lagi yang saya sampaikan, an Amr bin Dinar qala ma min mayyit yamutu illa ruhuhu fi yadi malak. Ya. Yanzuru ila jasadihi kaifa yughassal wa kaifa yukaffan wa kaifa yumsha bihi fayajlisu fi qabri. Setiap mayit ya ketika dipegang ruhnya, ya jasad itu ketika dipegang ruhnya oleh malaikat maut, maka ruh tersebut yanzuru ila jasadihi kaifa yughassal. Maka ruh tersebut melihat tubuhnya seperti apa jasad tersebut dimandikan. Ya. Jadi pastinya tadi kan keluar itu ruh. Keluar ruh, diboyong, dibawa oleh malaikat, dihadapkan, disampaikan, dilaporkan kepada Allah, sampai dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat perlihatkan tempat kembalinya di surga. Kemudian kembalikan lagi dia ke jasadnya. Dibawa turun itu ruh. Dibawa oleh malaikat, diboyong lagi. Nah, ketika sampai kemudian jasadnya sedang dimandikan, maka dia melihat jasad tersebut. Bagaimana cara dimandikan? Siapa yang memandikannya? Makanya kemudian, ya Maulana, ya Rabbal Arsyil Azim, kalau ada orang yang memandikan ya mayit kemudian tidak sesuai dengan tata caranya, ruh itu mengatakan, mandikan dengan cara yang baik, mandikan dengan cara yang baik. Ya, kalau ruh orang-orang beriman yang taat kepada Allah, ruh itu mengatakan, jangan kau perlakukan seperti itu. Itu jasad yang baik. Perlakukan dengan baik. Kau kasih sabun, ya. Kau usap, kau keluarkan kotorannya dengan pelan, kau balik tubuhnya ke kanan, kau balik ke kiri. Jangan dengan pelan-pelan, jangan kasar-kasar. Itu jasad yang baik. Itu ruh berseru seperti itu. Ya. Adapun ruh yang khabithah, ruh yang buruk, ya, ketika dinaikkan, dihadapkan kepada Allah, Allah tolak. Kemudian diperintahkan balikkan lagi ke jasadnya. Ruh itu melihat jasadnya bagaimana dimandikan. Kemudian ruh itu berseru mengatakan, celaka engkau wahai jasad, celaka engkau. Ya, celaka engkau. Akan dipertemukan kembali dengan jasadnya di alam barzakh. Nah, kedua-duanya kemudian antara jasad dan ruh mendapatkan nikmat. Begitu juga azab, kedua-duanya mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Kaifa yughassal, bagaimana jasad tersebut dimandikan, dilihat oleh ruh. Wa kaifa yukaffan, dan bagaimana dikafani, dilihat, ruh itu melihatnya. Bagaimana kemudian orang-orang membawa jasad tersebut ke pemakaman, siapa yang menghantarnya, ya. Siapa yang ikut menghantar jasad tersebut, ruh tahu, ruh lihat. Ya. Fayajlisu fi qabri, kemudian ruh itu menanti, melihat ketika dimakamkan, proses pemakaman, ruh itu melihat. Kemudian dia berada di samping kubur tersebut. Ya. Ketika semuanya setelah selesai proses pemakaman, kemudian ruh dikembalikan ke jasad, maka mayit tersebut mendengar setiap langkah orang-orang yang meninggalkan pemakaman tersebut. Dipertemukan ruh dengan jasad, saat itulah kemudian datang dua malaikat yang akan bertanya, Man rabbuka, wa man nabiyuk, wa ma kiblatuk, wa ma imamuk, wa man ikhwanuk. Siapa Rabbmu? Siapa yang kau ibadahi? Siapa yang kau sembah? Allahu Rabbi. Maka hamba Allah yang beriman dia mengatakan, Allah Tuhanku. Ya, Allahu Rabbi. Al-Quran adalah petunjukku, Muhammad adalah nabiku, kaum muslimin dan muslimat adalah saudaraku, dan ya Ka'bah, wal Ka'bati kiblati, dan Ka'bah adalah kiblat. Ini kemudian jawaban orang-orang yang beriman. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, jadi ini apa yang termaktub dalam kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi, proses ruh keluar dari jasad, bagaimana kemudian malaikat memberikan ucapan salam dan menyampaikan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap tema kajian ini
berusaha kita hayati, kita renungkan, karena ini sesuatu yang akan terjadi. Kita bicara sesuatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti akan terjadi. Bukan menerka-nerka, bukan menebak-nebak. Akan terjadi bagaimana ruh akan keluar dari jasad. Bagaimana kemudian keadaan ruh tersebut. Apakah ruh yang baik atau ruh yang buruk. Maka itulah kewajiban kita untuk mempersiapkan diri jamaah sekalian. Allah muliakan. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan ketakwaan dan ketakutan kita kepada Allah. Takut yang Amin menghadirkan ya Rabb. amal-amal yang positif. Amal Amin. produktif menambah amal-amal saleh. Silakan Ustaz Khalis, barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah pengalaman yang masing-masing akan kita alami, Ustaz, ya. Dan ini hak karena disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana orang-orang baik yang akan disambut oleh para malaikat kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala rohnya, Ustaz, ya. Dan kemudian disambut dari setiap sudut langit, para malaikat menyambut dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk tadi disebutkan ruh yang baik, ruh jasad thayyib, ya. Ruh yang baik juga akan berada yang sudah bersama dalam jasad yang baik. Baik jemaah, masih ada waktu, silakan nanti yang ingin bertanya, ya. Dan Pak Husairi sudah lebih dulu reset, silakan Pak Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan. Pertama, jadi kesimpulan ruh itu menyaksikan jasadnya sejak mulai dari diproses memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai masuk di kuburan. Betul. Kemudian pertanyaannya, ruh kembali ke jasad si mayit dalam kuburan itu akan berapa lama ada dalam kuburan? Baik, Masya Yang Allah, tabarakallah. ruh diangkat ke langit, itu langit yang mana? Syukran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini perkara minal umur al-ghaibiyat. Perkara-perkara gaib yang tentunya kita akan menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Saya tidak akan berinovasi dalam menjawab, mengatakan begini begitu, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi ketika ruh keluar dari jasad, dicabut oleh malaikat maut. Ini kan saya menjelaskannya dengan apa ya, waktu 1 jam dan ringkas juga. Ada hal-hal yang memang juga prosesnya. Ruh keluar dari jasad dikeluarkan oleh malaikat maut, kemudian diserahkan ke malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat diserahkan. Ini malaikat rahmat. Karena disebut oleh Nabi, malaikat berjajaran, ya, bersap-sap menyambut ruh orang-orang beriman. Malaikat maut mengeluarkannya, kemudian tugasnya sudah selesai, nih, diserahkan ke malaikat rahmat. Ayo dibawa. Malaikat rahmat yang kemudian membawa dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pintu langit itu ada malaikat-malaikat yang sudah menunggunya. Ya, menunggunya dan mencium harum wangi, ya, ruh tersebut, dan bertanya malaikat, ruh siapa ini? Disebut namanya. Ya, Pak Haji Husyairi, nama apa yang paling disukai? Disebut namanya, dan disebut nama ayah kita. Ruhnya fulan, ruhnya Pak Haji Husyairi, anaknya fulan. Disebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terima ruh tersebut. Ya, diberikan kemuliaan. Sudah diperintahkan malaikat kembalikan lagi ke jasadnya. Kembalikan lagi ke jasadnya. Tadi saya sebutkan, kembali ke jasad bukan untuk hidup sebagaimana hidup di dunia. Tapi ini sudah alam yang berbeda, eksistensi. Ya, bahwa alam itu ada, adapun secara detail seperti apa bentuknya, bagaimana hakikatnya, itulah alam barzah, yang ini perkara yang gaib. Ruh dikembalikan ke jasad, kemudian dia melihat, ruh tersebut melihat jasadnya bagaimana dimandikan. Bukankah dia masih dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya ini di antara hikmah bahwa apabila orang baik meninggal dunia, segerakan. Saat itu dia meninggal, segerakan, kata Nabi, fa'asri'u bil janazah, segerakan, berikan hak jenazah tersebut, dimandikan, dikafani, disolatkan, hantarkan ke kuburan.
Karena ruh itu menunggu dia akan dipertemukan oleh Allah dengan jasadnya. Agar segera mendapatkan nikmat. Sebagaimana kita tadi saya sebutkan, kita dalam perjalanan. Kita pengen cepat-cepat sampai tuh ke tempat wisata yang ingin kita tuju. Kita ingin segera, ingin menikmati. Nah, ketika ditunda-tunda, maka ruh itu masih melihat, ya, bagaimana dia menunggu ruhnya itu, dilihat jasadnya sedang dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dihantarkan sampai ke alam barzakh, kemudian disatukan kembali dengan ruh. Ya, jasad disatukan dengan ruh. Dilihat. Lalu ruh itu di mana posisinya? Di alam barzakh. Tempat yang, jangan bayangkan kuburan itu. Ya, itu adalah tempat persinggahan jasad. Ya, adapun ruh dengan jasad nanti di alam barzakh itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang bernama Illiyin. Ya. Illiyin, tempat yang mulia, tempat yang terhormat di alam barzakh. Adapun orang-orang kafir di tempat yang sejin, tempat yang sangat celaka. Ya, tempat yang sangat rendah karena azabnya. Ya. Lalu berapa lama dia akan menyatu sampai di akhirat? Makanya kemudian nanti Yauman Nusyur, hari kebangkitan, ruh bangkit, ruh keluar dari kuburnya. Karena memang di alam barzakh ruh disatukan dengan jasad sampai hari kiamat. Tapi jangan bayangkan kuburan itu, ya. Jangan bayangkan kuburan tersebut. Ini adalah alam barzakh, ya. Yang alam tempat persinggahan sebelum nanti pindah alam ke alam hari kiamat. Keluar dari dunia dan alam barzakh, kemudian yaumul kiamat. Berapa lama? Sampai di akhirat. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Begitu Pak Haji Husyairi. Baik, mudah-mudahan jelas ya Pak Haji. Sorry, karena ini perkara gaib, tapi ya tadi eh, proses ini betul ya. Jadi walaupun terlihat sebentar, tapi ya kita nggak tahu karena di alam gaib, ketika ruh diangkat ke langit itu sebuah proses yang sangat tentu Betul. panjang ya Ustaz ya. Dan kita tidak tahu Betul. Sebagaimana film, ya, film Ustaz Khalis. Film itu ada yang filmnya cuman 3 menit. Tapi di 3 menit itu merangkum kisah kehidupan seseorang semenjak dia lahir tiba-tiba sampai meninggal dunia. Bayangkan. Cuma 3 menit. Padahal hidupnya berapa lama? Hidupnya masa dia jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan dia bekerja, dia berkeluarga, punya anak cucu, meninggal dunia. Itu kan lama. Tapi kemudian diringkas, ya, dalam 3 menit seluruh kehidupan tadi. Kita ini coba menjelaskan hakikat peristiwa tersebut, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik Bu Arini, silakan yang juga sudah ingin bertanya segera. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Halis. Tuan Guru izin bertanya. Masya Allah, terkait tadi yang Tuan Guru sampaikan bahwa prosesi bertemu dengan Allah di dalam suatu kematian. Yang ingin saya tanyakan Tuan Guru, bahwa Rasulullah kan mengatakan juga ya Tuan Guru bahwa rasa sakit saat dicabutnya nyawa itu seperti daging yang dikuliti. Yeah. Kemudian apa yang tadi Tuan Guru sampaikan itu begitu indahnya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dijemput oleh malaikat rahmat. Itu bagaimana ya Tuan Guru? Ada rasa sakit tapi ada suatu keindahan. Dan tadi saya mendengar bahwa ruh itu dibawa menemui Allah. Berarti kita semua bertemu Allah itu saat, makanya kematian disebut bertemu Allah itu, apakah saat ruh itu bertemu Allah atau bertemunya itu nanti pada saat kita diizinkan, diridhoi untuk bertemunya di surga. Terima kasih Tuan Guru. Ya. Barakallah. Jadi tidak ada kontradiktif, ya, antara Nabi menyebutkan dahsyatnya sakaratul maut seperti sakitnya binatang yang dikuliti. Ya, binatang kemudian dikuliti itu begitu sakitnya, begitulah sakitnya sakaratul maut.
Ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis itu yang bersifat umum. Yang bersifat umum itu bahwa memang seperti itulah sakitnya. Namun dari sifat umum ini ada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan perihnya. Dia akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut, akan merasakan. Tapi sakit tersebut ya tidak sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang maksiat, ahli maksiat. Nauzubillah, tidak sama seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang kafirin. Sebagaimana juga Nabi menjelaskan bahwa nanti di alam barzah semua orang ketika masuk ke kuburan, masuk kubur, jasadnya akan dihimpit oleh tanah. Semua akan merasakan sakit tersebut. Bahkan Sa'ad bin Mu'az, seorang yang ahli ibadah, dan dia mati syahid, 70.000 malaikat menyaksikan ruhnya tadi saya sebutkan ya nih, ruhnya Sa'ad itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan disaksikan oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Sa'ad bin Mu'adz, tapi pun ketika kata Nabi beliau masuk ke jasadnya ke alam barzah, maka tubuhnya akan dihimpit oleh kuburan. Ya. Nah, bahwa semua akan merasakan seperti itu, namun dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana seorang ibu ketika dia memeluk anaknya dengan erat gitu, dengan penuh kasih sayang. Anak itu merasakan dekapan itu, bahwa saat itu dia menyakitkan. Sebagaimana seorang didekap, anak kecil didekap gitu, sempat dia merasakan sakit, tapi setelah itu dilepaskan. Dan dekapan itu dengan dekapan kasih sayang. Tapi sempat dirasakan oleh anak tersebut rasa sakit. Nah, begitulah perumpamaan. Semua orang-orang beriman akan merasakan himpitannya alam kubur, tapi setelah itu dilepas. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang ahli maksiat, dia akan dihimpit sampai tulang rusuknya kemudian menyatu. Begitu juga ya sakaratul maut tadi. Semua orang akan merasakan sakaratul maut dan pedihnya sakaratul maut, tapi ada orang-orang yang kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan tapi tidak sampai pada puncak sakit yang bagaimana disebutlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada khususan-khususan tertentu, yaitu orang-orang beriman, para wali-wali Allah. Wali artinya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah kemudian mendapatkan tadi perlindungan, penjagaan, dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala beratnya sakaratul maut. Ya, ada penghususan Bunda ya. Ya. Nabi menyebut dalam hadis itu perihnya itu adalah bersifat umum. Ya, bersifat umum. Baik, terima Kemudian kasih Tuan tentang Guru. ruh akan bertemu dengan Allah. Berjumpa dengan Jadi Allah. ruh ini dilaporkan ya Bunda ya. Sebagaimana bayangkan saja sekarang kalau ada orang yang melaporkan sesuatu ke kita, ya. Kemudian diterima, kita terima laporannya, kemudian ya sudah, balikan lagi. Begitulah ruh dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah perintahkan, perlihatkan tempat kembalinya di surga. Kembalikan lagi ruh tersebut ke jasadnya. Biarkan dia menikmati alam barzahnya. Ya, sampai nanti datanya hari kiamat. Dipertemukan ya, tapi kita enggak kita tidak mendapat apa ya, berbeda dengan perjumpaan nanti di surga yang saya sebutkan tadi, ayat yang tahiyatuhum salam tersebut, bahwa nanti ada masa kita akan insya Allah ta'ala menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian Allah akan menampakkan ya, memperlihatkan dirinya kepada ahlul jannah, baru kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan yang tentunya dengan situasi dan keadaan yang berbeda, ya, dengan kenikmatan yang berbeda. Yang perjumpaan pertama adalah sebagai pertemuan pertama, bahwa kita akan mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan keselamatan. Kemudian nanti perjumpaan yang kedua adalah ya ketika kita mendapatkan nikmat jadi ahlul jannah. Ini kenikmatan ya. Berbeda nanti ketika dihisab, kita berjumpa dengan Allah. Tapi dalam keadaan hisab, bayangkan, dalam keadaan hisab, kita akan mempertanggungjawabkan amalkan. Di situ masih
jiwa kita masih tergoncang. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Berbeda ketika di surga. Kita berjumpa di surga sudah mendapatkan nikmat. Ya. Jadi ada banyak fase nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Ya. Di antaranya adalah apa yang disabdakan Nabi, nanti di akhirat sayukallimuhullahu biduni tarjumah atau kama qala Rasul. Semua orang akan dipanggil oleh Allah, dipanggil dan tidak ada yang menterjemahkan. Tidak ada di antara Allah dan hamba yang menterjemahkan. Artinya dia akan berjumpa langsung dengan Allah. Ditanya, bagaimana amalmu? Ya, bagaimana amal yang aku berikan? Akan ditanya. Itu juga perjumpaan dengan Allah. Tapi situasinya kan berbeda perjumpaan itu. Perjumpaan di mana kita akan diinterogasi oleh Allah berbeda dengan perjumpaan nanti di surga. Begitu Bunda ya. Barakallah. Baik, Terima kasih Tuan Guru, terima kasih Ustadz Halis. baik. Tentu perjumpaan yang tidak bisa digambarkan sedih karena ini persoalan gaib, jadi ya hanya dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kita harus menambah-nambahkan gitu saja. Karena dari soalan gaib ya hanya diperjumpakan. Silakan yang lain Bu Elvi tadi yang sudah juga Bu Levianti. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Yang non-Muslim, dia membangun masjid, bersedekah ke orang kita, terus gimana arwahnya atau gimana arwahnya waktu nanti meninggal? Apakah dia diterima sama Allah, Pak Ustadz, atau enggak? Karena kan bukan Islam, tapi dia membangun masjid. Jadi setiap orang salat begitu kan amal ibadahnya jatuh ke dia atau enggak, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallah. Ini juga ingin saya sampaikan perkara kajian kita hari Rabu malam Kamis tentang dua perangkap setan. Ya, pertama adalah asyubhat wasyahawat. Nah, syubhat itu adalah kemudian nanti kita salah kemudian memandang hakikat rahmat Allah. Ada orang kafir yang semasa hidupnya terkenal baik. Orangnya sangat dermawan. Dia bangun masjid, kemudian membantu ada pantai asuhan, pendidikan gratis, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Lalu kemudian ujung-ujungnya nanti karena dia kafir lalu masuk neraka. Di mana letak keadilan Allah? Nah, mungkin akan ada hembusan-hembusan syubhat tadi lewat setan ya. Ya, saya ingin menyampaikan begini, bahwa syarat semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat amal diterima. Dan disampaikan, dakwah itu disampaikan kepada seluruh manusia. Ya. Orang kafir tahu adanya agama Islam. Ya. Dan ini telah sampai kepada mereka. Nah, kalau kemudian mereka tetap dalam kekufuran tapi berbuat baik, maka semua kebaikannya dibalas oleh Allah. Ya, semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibalasnya? Tapi bukan dibalas di akhirat. Pertama, dibalas di dunia. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dibalas di dunia, diberikan rezeki, ya, diberikan keluarga yang baik. Kemudian dalam keadaan sakaratul maut, meninggal dunianya, orang-orang kafir yang baik, ya, bersedekah, kemudian membantu orang, dan seterusnya, dibalas oleh Allah ketika dia akan meninggal dunia. Diringankan, ditakhfif, diringankan sakaratul mautnya. Sehingga semua balasan kebaikannya di dunia sudah selesai, di akhirat nanti dia dapat lagi kebaikan. Ya. Maka syaratnya untuk amal tersebut adalah harus dengan iman. Mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin menampung sesuatu, maka kita harus punya bejananya, punya tempat menampungnya. Ada makanan, ada minuman, kita ingin menaruhnya, maka kita harus punya tempatnya. Begitu juga amal tersebut dijelaskan oleh para ulama, maka harus ada tempatnya. Dan tempatnya itu adalah iman. Sama seperti umpamanya ada sebuah perguruan tinggi, Bunda, sebuah perguruan tinggi yang mengadakan
ujian bagi siswanya. Mengadakan ujian. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, saya ini orang cerdas, saya ini orang pintar. Gitu. Dari sekolah sana, saya orang pintar. Nih lihat nih, nilai-nilai saya bagus. Saya ingin ikut ujian. Maka rektor daripada universitas itu mengatakan, nggak boleh kamu ikut karena kamu bukan mahasiswa sini. Ya. Syarat kamu bisa ikut ujian, kamu harus jadi mahasiswa sini dulu. Gitu. Maka orang ini mengatakan, kenapa saya nggak boleh? Saya kan orang pintar, saya orang cerdas. Gitu. Ya. Saya sudah capek-capek di universitas ini nih, belajar, ya. Tapi saya mau ikut ujian di sini. Kata rektornya nggak bisa. Ya, boleh nggak kira-kira orang itu kemudian memaksa mengatakan, saya ingin ikut ujian agar dapat nilai yang bagus. Karena di tempat kuliah saya nggak mau ikut ujian di sana. Boleh nggak kira-kira dia memaksa? Ya boleh. Karena aturan yang sudah diletakkan, sudah tercantum, sudah dijelaskan. Yang ujian ya, dan berhak untuk mendapatkan nilai nanti adalah mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Yang bukan mahasiswa, yang ya maka tidak boleh ikut ujian. Begitu juga ya, ini analogi ya. Begitu juga syarat kalau kita mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, syaratnya adalah iman. Dan iman ini tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Silahkan siapapun hamba Allah, mau dia tadinya Nasrani, Buddhis, ya, Hindu, apapun agamanya, silahkan engkau akan mendapatkan surga, tapi syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja syaratnya, mudah. Kalau kau dengan kalimat itu, maka semua kebaikanmu akan mendapatkan balasannya. Tapi kalau tidak dengan syarat kata kunci tadi, maka nggak berhak. Ya, sebagaimana seorang ingin ikut ujian di sebuah perguruan tinggi dan dia tidak punya KTA, kartu anggota sebagai mahasiswa di sana, ya. Gitu. Begitu Bunda ya, barakallah. Jadi Allah tetap membalas kebaikan orang tersebut, pertama di dunia. Diberikan mungkin keluarga yang baik, keluarga yang sehat, dihindari musibah, diberikan rezeki. Kedua, dalam keadaan sakaratul mautnya akan diringankan. Katakanlah kalau kita umpamanya melihat ada orang muslim ketika sakaratul mautnya kemudian ngap-ngapan seperti orang yang tersiksa umpamanya. Dia kan mukmin. Sakaratul mautnya kok seperti berat. Jangan suuzon. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala meringankan dosa-dosanya sehingga nanti tidak dipikul di akhirat. Itu orang beriman. Tapi kalau kita melihat orang non-muslim, ini kita punya teman, punya tetangga, punya kerabat atau sahabat, ketika dia akan meninggal dunia, dia menghembuskan napas dengan tenang. Tiba-tiba meninggal. Kok beda ya? Ya. Kok beda kasusnya nih, orang beriman kok begitu, seperti terlihat seperti berat, sulit. Ini orang kafir kok tenang begitu. Kita harus memandangnya dengan ilmu. Begitulah mungkin ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang kafir ini, kemudian Allah meringankan sakaratul mautnya. Tapi nanti di akhirat tidak dapat balasan kebaikan. Orang beriman berat sakaratul mautnya, bisa saja untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga tidak dibalas nanti di akhirat. Begitu ya, Bunda. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Jelas ya Bunda Elvi ya. Lanjut Bu Dina. Maaf, Bunda Dina. berarti kita boleh nggak mendoakan mereka untuk akhirat gitu nggak, Pak Ustadz? Nggak boleh. Syaratnya tadi, Nggak boleh. ya, Anda boleh bawa Islam teman, itu. Anda boleh menemani, ya Bunda boleh menemani siswa yang ikut ujian di sana. Syaratnya adalah dia sebagai mahasiswa di sana, gitu. Bunda boleh menolong dia, tolong dong ini nilainya bisa nggak ini? Bisa. Mungkin seorang dosen minta istisqa kepada wali dekan, tolong dibantu nih ya. Kan dia mahasiswa di sana, bisa dibantu. Tapi kalau bukan mahasiswa di sana, nggak bisa dibantu. Artinya Bunda, syaratnya bisa mendoakan dia, bisa membantu dia adalah ketika dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada ayatnya, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang seiman. Jadi sesama kaum muslimin, kaum mukminin boleh saling mendoakan. Tapi syaratnya adalah sesama mukmin. Ketika di luar itu, maka tidak bermanfaat doa kita dan tidak diperbolehkan. Ya. Oke. Ada larangan ya untuk mendoakan orang kafir di akhirat, tapi mendoakan di dunia boleh ya Ustaz ya, untuk Boleh hidayah, mendoakan ya. umpamanya dia sakit nih. Kita punya teman sakit.
dia non-muslim, doakan dia biar dia sembuh. Doakan dia, Allah berikan dia kesempatan hidup, kesehatan, semoga dia dapat hidayah. Boleh, selama dia hidup, boleh doakan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, boleh. Ketika meninggal dunia, terputus. Nggak boleh kita doakan. Oh, Baik, gitu ya. Soalnya di sini Bu, Pak Ustadz kan lanjut ada Bu Elvi, boleh ke mertuanya yang lain dulu, Bu Kristen. Elvi. Ah, Ya, iya, boleh Pak Ustadz. pertanyaan Terima yang lain dulu kasih. ya. Bunda Ya. Dina, silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Dina sedikit mengutip sih di Al-Isra 85 disebutkan bahwa mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh dan katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Ya. Dan di riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa sesungguhnya amal-amal kamu sekalian diperlihatkan kepada keluarga dan kerabatmu yang telah meninggal dunia. Jika amalmu baik, mereka senang, dan jika tidak baik, maka mereka berkata, Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau tunjuki mereka kepada apa-apa yang Engkau tunjuki kami. Dari kutipan tadi, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ruh yang orang-orang yang kita sayang gitu di barzah berarti secara tidak langsung tahu gitu apa yang terjadi di dunia ini bagi kerabatnya yang sudah masih ada gitu. Seperti apa Ustadz terkait hal tersebut? Baik. Masya Allah. Jadi memang ini dalam kitab ini ada Bunda ya. Cuman karena waktu kita yang saya anggap penting untuk saya sampaikan, dan itu juga sebenarnya penting untuk saya sampaikan. Tapi karena kaitannya dengan waktu. Pertama, ruh memang di dalam surat tadi surat Al-Isra ayat 85 ya, 85 wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang eksistensi ruh. Katakan, kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah sedikit itulah kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang ruh, bagaimana perjalanannya, apa yang dialami, bagaimana ruh itu keluar, dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit, qalil, sekelumit. Ini kan kita baru membahas luarnya saja. Eksistensi itu Allah alam bisawab. Ya. Kita diberikan pembahasan ini oleh Allah agar kemudian kita bagaimana mempersiapkan diri. Ya. Agar ruh kita mendapatkan kenikmatan, kehormatan, salam dari Allah, salam dari malaikat. Ya. Tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Memang kaitannya dengan ruh ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Adapun sedikit kita diberikan pemahaman lewat Al-Qur'anul Karim dan lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, kemudian tadi pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah meninggal dunia itu tahu apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Dalam kitab ini jelaskan ya. Nanti ketika seseorang dibawa ruhnya oleh malaikat, kemudian dipertemukan dengan ruh-ruh yang sudah meninggal dunia, maka ruh yang meninggal dunia bertanya, bagaimana keadaan keluarga saya yang masih hidup di dunia? Maka ruhnya ini berkata bahwa dia dalam keadaan baik, kemudian soleh. Bagaimana amalnya? Dia bertanya tentang bagaimana amal perbuatan keluarga saya, apakah itu anak, apakah istri, apakah itu orang tua. Kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Disebutkan juga dalam kitab ini ya oleh Imam Al-Qurtubi. Maka kalau ada seorang anak berbuat maksiat, diperlihatkan dosa tersebut terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Makanya sahabat sekalian, di antara yang saya pernah juga sebutkan di kajian ini, kita tetap diberikan ruang untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Dengan kita membentuk diri kita menjadi orang yang soleh. Ketika kita menjadi orang soleh, itu orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu tahu. Kita orang yang soleh dan dia bahagia, dia senang. Begitu juga, kadang kita ini masih hidup tapi menyiksa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita berperilaku zalim, culas, makannya haram, berbuat maksiat, maka orang tua kita yang sudah meninggal
itu pun tahu apa yang kita lakukan. Dan ini membuat dia sedih. Secara umum seperti itu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali bagi yang Allah kehendaki. Bagi orang yang beriman, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebahagiaan, ada anak keturunannya berbuat maksiat tapi Allah tutup hijabnya. Itu orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup hijabnya sehingga orang yang sudah meninggal dunia tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Sehingga dia tidak sedih. Nah, ini orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum adalah orang yang meninggal dunia mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Begitu Bunda ya. Tapi Ustaz, mengetahui bukan berarti dia dihadirkan ruhnya. Kan ada sebuah anggapan di masyarakat awam ya, bahwa ruh itu datang ke rumah, Bukan. berkunjung gitu ya, melihat Bukan. bagaimana kondisi anak-anaknya, keluarganya. Jadi itu apakah ada keterangan dari Rasulullah Ustaz? Tidak. Jadi Nabi SAW menjelaskan ruh orang yang sudah meninggal dipertemukan dengan ruh-ruh yang lebih dahulu meninggal. Ya, ingat ini eksistensi ruh itu hanya Allah yang tahu ya. Tapi kita dijelaskan kulit-kulitnya saja oleh Allah. Bagaimana mekanismenya, seperti apa. Allah alam bisawab. Tapi dipertemukan oleh Allah. Apakah semuanya? Ingat, ada khususnya, ada khususan tertentu. Ada orang yang nggak ingin dipertemukan. Ya, ada orang yang tidak dipertemukan ruhnya dengan orang-orang meninggal dunia. Tapi ada yang dipertemukan oleh Allah. Ruh orang yang meninggal dunia ketemu dengan ruh yang lebih dahulu meninggal. Umpama, ada seorang fulan meninggal, kemudian dia meninggalkan saudara, anak, istri, meninggal dunia, ketemu dengan ruh ibunya. Bagaimana keadaan cucuku di sana? Bagaimana keadaan istrimu? Bagaimana keadaan saudara-saudaramu, adik kakakmu bagaimana? Dia akan cerita. Dia akan cerita begini. Ini hakikat ruh. Hakikat yang Nabi sampaikan. Bagaimana mekanisme seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian Allah perlihatkan juga bagi ruh-ruh yang sudah meninggal dunia amal perbuatan orang yang masih hidup. Ya. Antum bayangkan sekarang di satu alam kemudian dibuka hijabnya oleh Allah. Antum berada di sini, tiba-tiba dibuka tirai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau antum sekarang buka di YouTube live-nya Masjidil Haram, ketahuan nggak siapa imamnya subuh kali ini? Iya, betul. Ketahuan nggak Bunda? Iya. Ketahuan. Siapa imamnya, apa tema khutbahnya. Orang-orang yang tawaf itu kelihatan. Itu hasil teknologi yang diciptakan oleh manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nanti kemudian ketika orang di alam barzakh kemudian dibuka hijab oleh Allah, tak dibuka. Ini loh, itu anakmu tuh lagi di dunia tuh lagi ngapain tuh? Lagi maksiat. Ibunya sedih, ya Allah. Kenapa nak kamu begitu? Ya. Atau sebaliknya, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat anaknya sedang berbuat kebaikan, taat. Ibunya senang, bahagia. Di depan matanya dibukakan oleh Allah seperti layar lebar. Itu akan kuasa Allah. Sebenarnya puncak teknologi hari ini ya yang begitu canggih memberikan pelajaran bahwa manusia pun mampu menciptakan seperti bagaimana tidak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa nanti manusia di alam barzah, di alam yang berbeda, bisa melihat manusia apa yang dilakukan oleh keluarganya di alam yang berbeda. Mudah bagi Allah. Manusia aja sekarang kita duduk di sini bisa melihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Kuasa Allah, innahu ala kulli syai'in qadir. Begitu ya Ustaz Khalis. Bukan ruhnya datang dulu, oh saya mau balik ke dunia ya, mau nyambangin anak-anak saya, bukan begitu. Ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Deva ya di chat. Itu menjadi jelas ya bahwa tidak ada keterangan bahwa ruh itu datang ke rumah keluarganya. Baik, Ustaz, ini udah jam 7, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin dari Bu Nadia, boleh, masih ada waktu, Ustaz? Sebentar Ustaz Khalis ya. Jadi ruh yang datang ke menjumpai orang yang sudah meninggal dunia, ruhnya kemudian nanti ketemu dengan ruh orang yang masih hidup, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Itu karomah para sahabat Nabi ya. Bukan semua orang kemudian ruhnya ini orang meninggal dunia kemudian datang di hari ketiga, hari keempat semua ruh orang meninggal dunia datang, tidak. Itu adalah pemahaman yang batil ya, pemahaman yang batil. Baik, sudah lewat jam 7, masih ada waktu atau gimana, Ustaz? Kita tutup dulu. Saya pikir cukup ya.
Mbak Cukup Nadia. ya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan. Nanti sebenarnya di chat ada 2 pertanyaan dari Bu Yanti dan juga Pak Suherman ya. Kemudian juga Pak Bu Nadia. Tapi karena berhubung waktu sudah habis, mungkin bisa disimpan pertanyaannya. Kita akan ketemu lagi dengan Tuan Guru di Insya acara Allah. pesantren kilat, insya Allah bisa ditanyakan langsung atau mungkin juga bisa di grup ya. Silakan ditanyakan. Dan di Ramadan apakah masih kajian kitab ini Ustaz? Di Jumat pagi? Jumat pagi ya. Insya Allah ya, kajian kajian Kita atas baca ya. Alhamdulillah. Jadi untuk tadarusnya insya Allah di hari Rabu Kamis bersama Tuan Guru, dan itu tadarus di sore hari saja ya. Tadarus Quran. Nanti kita akan di langsung diuji ya, karena katanya udah banyak sekali yang sudah mahir nih baca Al-Quran Ustaz. Kita akan langsung diuji Ustaz Tuan Guru sambil tadarus. Kita dilihat apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid dan lain sebagainya ya. Jadi tadarus sekalian kita akan mempelajari, memperbaiki bacaan kita. Kalau ada yang salah nanti akan diperbaiki oleh Tuan Guru. Itu hanya di Rabu Kamis, dan untuk di Jumat pagi sebagaimana biasa kita akan tetap mengkaji kitab atas ini saja. Insya Allah Ya. saja. Ya. Jadi pada intinya di Ramadan nanti kita tadarus, kemudian mekanismenya seperti yang tahun lalu Ustaz Khalis. Hingga Siap. 1 bulan itu kita dapat khatam. Ya. Bunda Nadia Darmi nanti ya. koordinasi dengan Bunda Darmi dan Ustaz Khalis untuk mekanisme tadarusnya. Sehingga 1 bulan kita khatam. Ya, Baik, karena ini nggak mungkin 1 kali pertemuan kita dapat tadarus 1 juz. Nah, nanti dibagi kemudian, dibagi dengan jamaah siapa yang baca ayat ini sampai ini, lembaran ini dan ini. Nanti 1 hari laporan bahwa dia udah baca ini. Kayak tahun lalu Ustaz Khalis ya. siap. Nanti siapa nanti yang bersedia jadi koordinator nanti bisa di ini ya, di grup ya. Mudah-mudahan banyak yang berkenan nih untuk menjadi koordinator untuk eh, merekap gitu ya, siapa aja yang sudah menuntaskan bacaannya, dan di tiap bertemu dengan Tuan Guru lebih ke pembetulan ya kalau ada yang salah dalam bacaannya ya. Baik, Baik, kemudian Ustaz gimana? Khalis, tayang terakhir kemarin udah tayang 3 kali di TV One. Ahad pagi jam 4 tayang tausiah subuh bersama saya, nanti di share di grup ya. Mungkin untuk Siap. mensosialisasikan dakwah syiar insya Allah. Baik, dan tolong di-share juga ke yang lain Ustaz ya, Ahad pagi. biar juga banyak kemanfaatannya. Banyak Ya. juga jamaah-jamaah lain yang menikmati sajian nasihat dari guru kita. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Ini nggak terasa nih udah sejam. Memang tema tentang kematian panjang sekali, Ustaz. Dan tentu ini karena pengalamannya akan kita alami, dan itu perkara gaib. Tapi tentu Karena bersifat futuristik ya Ustaz Khalis. futuristik ya. Dan ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Tentu ini sebuah yang hak ya. Dan tentu kita tidak mengada-ngada, kata Tuan Guru. Ini saya tidak sedang mengarang, tapi berdasarkan sumber dari Allah dan Rasulnya. Tentu ini sebuah peristiwa yang gaib, yang hanya Allah memberikan bocoran sedikit apa yang akan kita alami nanti. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, tidak hanya dalam kajian-kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI, tapi juga tadi yang paling penting kita semuanya husnul khatimah ya. Amin, saling mendoakan husnul khatimah, karena begitu nikmat ya kematian yang dialami oleh orang beriman. Malah disebutkan seperti menarik benang di atas gandum ya saja, tidak terasa sama sekali. Berbeda dengan orang kafir yang tadi seperti dikuliti. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, kemudian ditemukan dengan sebuah kenikmatan yang luar biasa, baik di alam barzah maupun nanti di yaumul akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mendoakan penting apalagi di hari Jumat ini ada sebuah waktu yang sangat mustajab untuk saling mendoakan sesama kaum muslimin, mobil khusus jamaah-jamaah di MK ini ya. Dan jangan lupakan di hari Jumat ada sunnah-sunnah yang jangan sampai kita lewatkan dengan membaca surat Al-Kahfi pertama, yang kedua dengan memperbanyak sholawat, dan juga bersedekah. Sedekah yang terbaik tentu di hari terbaik yaitu di Yaumul Jum'ah. Dan kami ucapkan jazakumul khairan katsira kepada jamaah yang selama ini mendukung dakwah kami di MKI. Semuanya insya Allah akan selalu didedikasikan untuk perjuangan dakwah ini. Mudah-mudahan semuanya ikut juga mengajak saudaranya, temannya, kerabatnya, tetangganya untuk sama-sama ngaji ya.
Ini menjadi sebuah kebaikan yang juga menjadi amalan investasi kita untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wa hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا